Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Pagi hari matahari bersinar, anak raja duduk bersolek. Saya diundang seminar tapi rasa-rasa baralik. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Yayasan, Bapak Ketua Pembina Yayasan, Bapak Ibu Rektor Universitas Fort de Kock Bukit Tinggi, Bapak anggota DPR RI. Kemudian saya sampai di Mesir sama seperti adik-adik sekalian mahasiswa 5 September 1998. Adik-adik waktu itu masih berselancar di alam maya. 5 September 98 saya sampai di Mesir. Senior saya Dajjal. Dulu saya waktu di Mesir manggil beliau Dajjal. Sampai di sini berubah menjadi Al-Mukarram Ustadz Jel Fathullah. Itu senior. Satu sisi sebagai senior, kakak kelas. Saya tingkat 1, beliau tingkat 4. Satu sisi sebagai guru, karena sifat-sifat beliau, akhlak beliau teladan kami bagi adik-adik. Satu sisi sebagai sahabat, karena beliau tidak pernah menyuruh-nyuruh berkata kasar, tapi lebih bergaul seperti sahabat. Sampai hari ini, begitu pulang ke Indonesia, beliau sudah jadi Ustadz Kabir, Ustadz besar. Saya banyak belajar dari beliau. Makanya setiap saya ke Sumatera Barat, ke Bukit Tinggi khususnya, ke Padang, kemanapun, selalu bersama dengan beliau. Karena berada bersama beliau itu sama seperti di bawah pohon yang rindang. Batangnya tempat bersandar, daunnya tempat bernaung, akarnya tempat bersila. Itulah yang selalu diumpamakan sebagai nenek mama, senior, orang yang membimbing kita. Kita bisa menjadikan dia sebagai daunnya tempat bernaung, batangnya tempat bersandar, akarnya tempat bersila kalau dia pohon besar. Kalau dia pohon bonsai tak bisa begitu. Alhamdulillah saya masih punya senior. Mudah-mudahan Ustadz Jel panjang umur, sehat badan dan istiqomah. Kemudian ketika saya pulang ke Indonesia, pulang ke Pekanbaru Riau tahun 2008, menyampaikan tausiah dari masjid ke masjid, kemudian direkam, diupload ke internet, tidak terkenal. Setelah diusir baru viral. Makin dibully makin viral. Nah, jadi haters ini penasaran. Jadi kemudian ketika di Jakarta sekitar tiga tahun yang lalu, datanglah Habib dari Yaman, namanya Habib Umar bin Hafiz. Beliau ini rektor, pimpinan tertinggi di Darul Mustafa Hadramaut Tarim Yaman. Waktu sedang di hotel itu datang anak muda yang luar biasa, berprestasi, merantau dari Bukit Tinggi ke Bandung. Namanya waktu itu belum haji, namanya Erman Sapar. Itulah yang duduk di sebelah kanan saya. Jadi itulah awal kami ketemu. Jadi mudah saya mengingat kapan saya jumpa awal sekali bertemu dengan beliau, ketika bertemu dengan Habib Umar bin Hafiz. Karena tahunnya sama, hotelnya sama. Beliau datang, kami bersilaturahim. Setelah itu setiap jadwal saya ke Bandung, Jawa Barat, dengan ke Sumatera Barat, Jawa Barat, Sumatera Barat, itu saya serahkan beliau. Jadi beliau yang mengontrol. Kemudian saya dapat kabar beliau punya program memberikan bantuan beras, sembako semua kepada orang tidak mampu. Lalu saya usulkan supaya buat yayasan, supaya ada payung hukumnya. Jangan supaya kita ini gak jelas. Berbuat baik itu memang baik, tapi kalau sampai tidak ada payung hukumnya nanti jadi masalah. Maka ide itu beliau buat terdaftar secara notaris di Kementerian Hukum dan HAM. Akhirnya berdirilah Yayasan Bukit Tinggi Madani. Yayasan Bukit Tinggi Madani. Saya sebagai ketua pembina. Jadi nanti kalau ada yang orang nanya, "Mangalo Ustaz orang Pekanbaru ke Sikok, ambo pembina." Ya, pembina. Ada sesuatu itu, ambo bersilaturahim dengan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian.
Jadi mudah-mudahan silaturahim kita ini bersilaturahim di Bukit Tinggi, bertetangga di surga insyaallah. Banyak yang tidak setuju nampaknya. As-sukutu alamatur ridha, diam itu tanda setuju. Jadi yang diam-diam itu setuju, bahwa setuju kita bertetangga di surga insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Nah, lalu kemudian saya diajak untuk ayo kita seminar di Universitas Fort de Kock. Ini nanti kalau kami upload di YouTube, thumbnailnya dibuat seminar di Fort de Kock. Disangka orang di Amsterdam, Belanda. Buat ketek di bawah, Bukit Tinggi. Oleh sebab itu kehormatan yang luar biasa buat saya, Ibu Rektor, Bapak Ketua Pembina Yayasan. Man ahsana ilaikum, siapa yang berbuat baik kepada kamu, balaslah. Saya tak dapat membalas budi baik Ibu Rektor, Civitas Akademika, semuanya. Mudah-mudahan Allah meridhai dan merahmati Universitas Fort de Kock. Lahir dari sini pemimpin-pemimpin bangsa masa depan. Nah, saya diberikan kesempatan, judulnya, temanya adalah bagaimana membangkitkan semangat di dua aspek. Pertama, aspek ekonomi, yang kedua aspek spiritual. Yang ekonomi karena beliau SE, sarjana ekonomi, nanti akan dibahas oleh Haji Erman Sapar. Jadi protokol MC kita menyebut UES. Belum pernah terlintas di pikiran kami duet UAS-UES. Saya pun tak pernah terpikir kalau beliau kalau diringkas jadi disingkat jadi UES. Ustadz Erman Sapar, tapi cocok juga. Beliau cerita bagian ekonominya nanti, bagaimana membangkitkan semangat. Karena banyak yang bisnismen ini down, banyak perusahaan tutup, karyawan-karyawan kena PHK, dirumahkan segala macam, gaji dipotong. Saya dengan Ustadz Jel mengkaji masalah aspek spiritualnya, rohaninya, batinnya, religiusnya, agamanya. Jadi kalau selalu kita sebut zohir dan batin, beliau zohirnya, saya batinnya. Zohir itu yang nampak. Yang nampak itu apa? Duit. Itu zahir. Tapi tak semua bisa diselesaikan dengan duit. Ada batin, spirit di dalam. Oleh sebab itu orang Islam, sebagai seorang muslim, kita menyandarkan semuanya kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Selesai masalah. Apapun masalah hidup ini semuanya serahkan kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Tapi la haula wala quwata illa billah ini kalau dipahami secara pasif, secara negatif, saya khawatir ini merusak bagi Civitas Akademika Universitas Fort de Kock. Besok tiba-tiba Ibu Rektor menyaksikan semua mahasiswa-mahasiswi tak ada lagi yang datang. Begitu ditanya, kenapa kampus tidak aktif lagi? La haula wala quwata illa billah. Kalau soal itu maka kita tetap juga harus ada usaha. Harus ada usaha. Nah, menyikapi bagaimana COVID-19 ini, COVID ini, saya sudah bicara sama dokter, karena saya tidak paham, ini masalah kesehatan, jadi saya tanya Pak Dokter, Pak Dokter, itu yang kena COVID itu siapa? Kata Pak Dokter, yang kena COVID itu 3. Yang pertama, anak kecil, yang kedua, orang tua, yang ketiga, orang yang kena penyakit bawaan. Anak kecil, karena dia imunnya rendah. Orang tua, imunnya juga rendah. Orang yang punya penyakit bawaan. Jadi COVID itu nempel ke situ. Itu makanya anak kecil, orang tua, orang kena penyakit bawaan, banyak yang kena itu begitu. Tapi kalau kita muda, sehat, maka COVID itu tidak kuat dia. Jangankan COVID-19, COVID-21 aja tak tahan. Itu. Oleh sebab itu perlu kita bangkitkan semangat. Lalu kemudian gini Pak Dokter, kenapa ada orang tua tetap sehat, bahkan dia sudah kena COVID, bisa normal lagi? Oh, itu ada imunnya Pak Ustadz. Imun itu apa? Imun itu kekebalan tubuh. Jadi badan kita ini sebenarnya ada kekebalan yang luar biasa di dalam badan kita. Tapi karena kita down, kita ngedrop katanya, maka ketika kita down itu, akhirnya imun kita turun. Nah, disitulah dia masuk. Oh, jadi kalau begitu, imunnya mesti tinggi. Bagaimana cara membangkitkan imun? Bangkitkan iman. Jadi ini masalahnya adalah masalah iman dan imun dan iman.
Alhamdulillah, dari tadi saya ditemani terus oleh Pak Iman. Pak Iman itu Kapolres. Tadi sholat Jumat bersama Pak Iman. Oleh sebab itu maka bangkitkan iman, bangkitkan keyakinan bahwa kita ini yang menghidupkan, mematikan Allah. Makanya setiap selesai sholat itu terus kita ulang, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu 15, itu diulang selesai sholat itu 15 kali. Lahul mulku, dia yang punya puja-pujian. Walahul hamdu, dia saja yang layak dipuji, dia yang punya kekuasaan. Yuhyi, dia menghidupkan. Wa yumit, dia mematikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dia maha kuasa atas segala sesuatu. Saya tidak sanggup berhadapan dengan Bapak Ibu sekalian. Saya down, imun saya rendah. Ketemu dengan Bapak Pembina, ketemu dengan rektor, ketemu dengan senior, ketemu dengan sarjana ekonomi, ketemu dengan anggota DPR RI, berjumpa dengan orang banyak, itu down kita. Maka saya mesti yakinkan diri saya bahwa saya kuat, bahwa saya mampu. Setan datang berbisik, kau lemah Abdul Somad, berat kau cuma 51 kilo, kata dia. Maka saya mesti bangkitkan semangat saya. Kau lemah Abdul Somad, kau kan tadi malam baru naik mobil dari Medan 24 jam. 24 jam kami berangkat dari Medan sampai jam 7 pagi tadi. Berkunang-kunang, ini masih belum jelas betul Bapak Ibu. Tapi saya mesti bangkitkan diri saya harus bangkit, saya harus semangat. Oleh sebab itu maka bangkitkan semangat bahwa orang tidak akan mati sebelum ajalnya sampai. Berapa banyak orang sudah divonis COVID tidak mati-mati. Berapa banyak pula yang dikatakan sehat mati. Berapa banyak orang mau bunuh diri tak mati-mati. Diambil selendang, diikatkan ke leher, digantung ke pintu, melompat, patah kayunya. Tak mati. Tak juga mati berbaring di rel kereta api. Jam 5 pagi, lewat kereta api, tak mati. Rupanya salah rel. Stres, datang orang debit kolektor yang mengutip utang. Karena stres, mencret-mencret, masuk kamar mandi. Minum, mencari racun, tak ada. Diminum sabun ngepel, minum, tak mati. Bubuih-buih aja seminggu. Oleh sebab itu kalau tak mati, kata Allah tak mati. Tapi berapa banyak pula orang yang, saya baru ketemu ibu-ibu umur 85 tahun. 85 tahun masih hidup. Saya ini Ustadz Somad 22 tahun yang lalu sudah divonis bahwa di kepala saya harus dibelah. Karena kalau tidak dibelah nanti mata akan buta, akan lumpuh. Saya baru ketemu bulan lalu. Kata dokter ini mesti dibelah, diambil ada tumor dalam, kalau tidak dibelah nanti akan buta, akan lumpuh. 22 tahun yang lalu. Terus saya banyak berdoa pada Allah, saya tetap berusaha makan herban dan lain sebagainya. Gimana Bu? Alhamdulillah yang nyuruh belah itu udah mati duluan. Tapi saya tetap ke dokter. Saya ahlu sunnah wal jamaah, bukan jabariyah, bukan berserah pada takdir. Saya tetap ke rumah sakit, saya tetap konsultasi ke dokter, tapi saya tidak menambah rukun iman saya jadi 7. Antuk minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa biqadri khairihi wa syarrihi wa dokter spesialis. Tapi saya tetap percaya kepada dokter, tapi iman saya tidak saya gantungkan. Oleh sebab itu saya tetap bersama dengan Bapak Ibu dokter di rumah sakit. Kemarin kami di Kementerian Kesehatan, tetap saya tidak mau ceramah tausiah kalau tidak ikut protokol kesehatan. Makanya kita ada protokol kesehatan, pakai masker, duduk berjarak. Ini semuanya dalam rangka protokol kesehatan. Makanya siapapun yang mau mengatakan ini harus dibubarkan karena tidak ikut protokol, kami pakai protokol Pak. Mana protokolnya? Sampai 2, di sana 1, sini 1. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau cerita masalah iman ini, maka iman itu justru teruji ya ini. Dengan adanya COVID ini makin teruji iman kita. Karena kalau punya mobil bagus di jalan yang bagus itu biasa aja.
Motornya bagus, jalannya bagus, biasa. Tapi ketika motornya biasa-biasa aja, jalannya banyak lubang, bisa sampai ke tujuan, itu baru luar biasa. Makanya kalau kita lihat perjalanan nabi-nabi itu sulit-sulit semua. Tunjukkan sama saya perjalanan nabi-nabi yang enak-enak, enjoy-enjoy. Tak ada. Nabi itu pasti banyak ujiannya. Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar. Nabi Ibrahim dibakar di api unggun. Nabi Musa alaihissalam dikejar-kejar Fir'aun. Jadi kalau baru-baru dikejar preman, biasa. Dikejar Fir'aun. Nabi Muhammad SAW dikejar Abu Jahal, Abu Lahab. Tokoh-tokoh, tidak ada yang mudah hidupnya. Baik tokoh agama maupun tokoh-tokoh yang lain. Superman, Batman, Wonder Woman, Hulk. Semuanya menghadapi kesulitan. Mereka muncul itu kan karena menghadapi kesulitan. Dengan datangnya COVID, barulah dikaji hadis-hadis tentang kehebatan Nabi Muhammad SAW. Apa itu hebatnya Nabi? Nabi sudah cerita tentang COVID 14 abad yang lalu. Iza sami'tum bihi, kalau kamu mendengar ada suatu wabah di suatu negeri, la taqdimu ilaihim, jangan datang ke negeri itu. Iza waqa'tum bihi, kalau kamu berada di suatu negeri, negeri itu ada COVID, la takhruju firaram minhu, jangan keluar dari negeri itu. Kalau di situ ada COVID, kamu jangan datang. Kalau di situ ada COVID, kamu di situ, kamu jangan keluar. Itulah yang sekarang disebut dengan PSBB. Itulah yang disebut sekarang dengan lockdown. Kalau kita berada di suatu daerah, maka kita tidak boleh keluar sebelum rapid test atau swab. Swab, Pak Ustaz, terserah lah, mau swab, yang penting masuk ke mulut. Nah, oleh sebab itu maka kita bukan mau nantang-nantang, mau nunjuk-nunjukkan agama kita. Tapi kalau adik-adik mau ngetes, mau studi perbandingan agama, cari agama-agama lain yang mengkaji tentang PSBB. Cari doktrin-doktrin, sabda-sabda nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW yang cerita tentang COVID. Saya ada dalilnya. Iza sami'tum bihi, kalau kamu mendengar ada wabah penyakit di suatu negeri, la taqdimu ilaihi, jangan kamu datang ke sana. Wa idza waqa'tum bihi, kalau kamu mendengar suatu wabah terjadi di kampung kamu, la takhruju firaram minhu, jangan kamu keluar dari situ. Untuk apa? Melokalisir supaya virus jangan menyebar kemana-mana. Firra minal majzum, firaraka minal asad. Larilah engkau dari penyakit menular seperti engkau lari dari singa. COVID itu nampak apa tak nampak? Saya tanya sekali lagi. COVID itu nampak apa tak nampak? Apa pula tak nampak? Itu yang tertulis di baleho macam biji kedondong. Itu kan COVID kan? COVID tak nampak dengan mata telanjang. COVID hanya bisa kelihatan kalau pakai mikroskop. Yang tidak nampak diumpamakan Nabi dengan sesuatu yang nampak. Makanya kata Nabi dalam hadis, firra minal majzum, larilah engkau dari orang kena penyakit menular, firaraka minal asad, seperti engkau lari dari asad. Asad itu singa. Makanya kalau ada orang azan tidak asyhadu, ada tuh orang azan asadu Allah, itu singa tuh. Asyhadu, aku bersaksi. Asadu, singa. Firra minal majzum, larilah engkau dari penyakit menular, firaraka minal asad, seperti engkau lari dari singa. Jadi kalau ada orang nantang-nantang COVID, mana COVID tuh? Dia buat telan. Mudah, saya jangan berang kayaknya. Jangan lapor ke polisi, bawa aja ke kebun binatang. Bukakan kandang singa. Masuk. Ahlan wa sahlan. Welcome. Yang tak nampak itu namanya virus, bakteri. Tapi kalau tak nampak itu diumpamakan dengan sesuatu yang nampak, itu namanya tamsil, perumpamaan. Sama macam adik-adik jatuh cinta, diumpamakan dengan sesuatu yang nampak. Cintamu seperti air di daun keladi, airnya tumpah tak berbekas. Bisa untuk update status. Memberikan contoh sesuatu yang nampak dengan sesuatu yang tak nampak untuk melihatkan dia secara materi. Siapa yang menceritakan itu? Nabi Muhammad SAW. Sekarang orang bingung. Itu Pak Ustadz yang sudah kena COVID, meninggal dunia, digulung pakai plastik di Selasiban. Jenazah itu di Selasiban karena takut menularkan virus. Akhirnya dikubur dalam tanah.
Nabi sudah mengajarkan bagaimana itu 14 abad yang lalu. Bagaimana caranya? Orang yang sudah meninggal dunia masuk ke dalam tanah, sholat jenazahnya bisa dari atas tanah. Sedihlah anak menantunya nggak bisa sholat jenazah, menangis meleleh air mata menantu. Kamu kenapa menangis? Karena mertua meninggal kena COVID. Enggak, warisannya ketek ya. Kali itu enggak ada ubeknya. Tapi kalau dia kesal karena tidak bisa sholat jenazah, maka bisa sholat dari atas kubur. Sudah diajarkan Nabi 14 abad yang lalu. Ada tukang sapu masjid hilang. Kata Nabi, mana tukang sapu masjid? Meninggal ya Rasulullah. Mana kuburnya? Ditunjukkan Nabi, ditunjukkan kepada Nabi, ini kuburnya. Nabi sholat jenazah dari atas kubur. Allahu Akbar. Tidak pakai rukuk. Bantu yang ada di video share petang. Oleh sebab itu maka semua kekhawatiran sudah dijelaskan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari mana Nabi tahu bahwa akan ada penyakit namanya COVID, dan COVID itu nanti akan terjadi begini-begini, akan ada PSBB, akan ada lockdown, jenazahnya akan disolatkan. Maka sadarlah kita, Yasin, innaka laminal mursalin ala suratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Yasin, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innaka laminal mursalin, engkau salah seorang rasul utusan Allah. Tanzilal azizir rahim, yang kau bawa ini adalah agama yang datang dari Allah, bukan hasil pikiran, bukan renungan hati, tapi dia datang dari Allah. Wa ma yantiqu anil hawa, dia tidak bicara mengikuti hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha, melainkan wahyu dari Allah. Sekarang diajarkan kemana-mana cuci tangan. Masuk saya ceramah ke hotel kemarin, suruh cuci tangan. Bertamu ke rumah tokoh, suruh cuci tangan. Dalam hati saya, ambo dari ketek lah basuh tangan kok. Suruh cuci tangan. Yang mengajarkan cuci tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza staiqaza ahadukum min naumihi, kalau kau bangun tidur, kata Nabi, kalau kau bangun tidur, la tughmis yadahu, jangan masukkan tanganmu ke dalam tempat air. Lalu bagaimana? Cuci dulu. Li'annahu la yadri aina batat yaduhu, karena kau tak tahu tanganmu tadi malam nginap di hotel mana. Basuh dulu, cuci. Orang Islam cuci tangan sehari semalam berapa kali? Subuh, salat duha, salat zuhur, salat asar, salat maghrib, salat isya, salat tahajud, salat witir. Cuci tangan. Belum lagi makan. Oleh sebab itu maka kita diajari cuci tangan. Sekarang karena ada COVID barulah suruh cuci tangan. Nanti tak apa lagi penyakit dikirim Allah untuk menunjukkan kehebatan. Hari cebok sedunia. Sekarang masih belum tahu cebok lagi. Masih pakai tisu semuanya. Nanti dikirimkan Allah satu penyakit hanya ingin menunjukkan satu mukjizat Nabi Muhammad tentang cebok. Cebok. Nanti ada masanya. Di zaman anak-anak cucu kita ini. Zaman kita ini insya Allah tidak. Sanurihim ayatina fil afaq, kami akan tunjukkan tanda-tanda kebesaran kami di atas langit. Hatta yatabda mereka annahul haq, bahwa ajaran ini adalah ajaran benar, datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Habis waktu ambo. Ya? Ambo sengaja ndak ambo caliak jam tuh. So kalau ambo caliak, pernah di beberapa seminar ambo caliak jam, kancang mana? Tapi yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, saya senang bicara di depan adik-adik mahasiswa-mahasiswi. Kenapa? Karena bicara di depan mahasiswa-mahasiswi itu adalah bicara tentang masa depan. Beda kalau awak ceramah di panti jompo, itu masa lalu. Bicara dengan adik-adik mahasiswa-mahasiswi adalah bicara tentang bagaimana agama Islam. Karena saya diminta untuk menjelaskan tentang, sebetulnya sebenarnya mbok bisa, cuma masalah ekonomi kok bisa. Cuma beko mbok cerita ekonomi habis loh, bahan pakar ekonomi awak kan. Man takallama fi ghairi fannihi atabil ajaib. Siapa yang bicara bukan pada bidangnya, bicaranya ajaib-ajaib. Aneh-aneh. Maka ambo ndak pernah bicara bidang lain. Ambo bicara bidang agama saja. Di ambo ndak ada belajar bidang nan lain. Tapi kalau dicoba-coba bisa aja. Sebelum seminar, buka www.google.com. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah yang dapat saya sampaikan sebagai pengantar dialog kita.
dengan mahasiswa itu tidak boleh lama-lama ngecek, bekonya unjuk rasa, turun gitu. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, luar biasa.